Ini jadi aneh ya, founder IO tapi punya ketertarikan di bidang psikologis. Itu gimana Mbak? Latar belakangnya Mbak bisa ceritakan ke teman-teman. Ya, jadi mungkin karena saya sendiri juga secara akademisnya belajar tentang psikologi, secara akademisnya, tapi bukan sebagai profesional, itu membuat isu psikologis itu menjadi ringan dan menjadi isu yang dikemas dengan kegiatan yang kreatif. Itu core dari bisnis IO yang Vygotsky, betul. Seperti sekarang ini gitu. Vygotsky sendiri artinya apa? Karena unik dan kita sebagai orang awam artinya apa ya? Jadi Vygotsky itu sebenarnya tokoh psikologi. Itu nama panjangnya adalah Lev Vygotsky, yang dia itu punya teori psikologi namanya scaffolding. Nah, scaffolding itu sebenarnya teori psikologi sosial dan teori psikologi pembelajaran tentang pijakan, bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang itu melalui penguatan atau pijakan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi orang dewasa itu menjadi fasilitator manusia itu ketika berkembang. Nah, misinya Vygotsky itu adalah memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi teman-teman sebagai wadah gitu untuk kita berkembang, seperti teori scaffolding dari Vygotsky gitu. Kaitannya dengan Mbak Ya tadi bilang Bumi Kala? Bumi Kala ya. Okay. Jadi Bumi Kala itu kita IO-nya Vygotsky, Mbak. Kita IO-nya Vygotsky, cuman legalnya itu kita Bumi Kala, dan itu baru sebenarnya kalau untuk Vygotsky sendiri itu kan terbentuk dari 2016-17, tetapi legalnya Vygotsky itu di 2018-19 kalau nggak salah. Terus kemudian kita rombak lagi karena kita kemudian expand ke bisnis lainnya, misalkan seperti creative agency, wedding production, dan visual, itu menjadi Bumi Kala di tahun lalu 2022 gitu. Jadi Vygotsky IO-nya memang sudah menjadi brand yang sudah jadi, tapi legalnya kita membawa nama Bumi Kala gitu. Nah, background keilmuan Mbak Ica sendiri kan ada psikolog juga. Nah, itu dalam psikologi, Mbak. Oke, psikologi ya. Nah, dalam implementasinya di dunia kerja di IO apa aja? Membantunya seperti apa? Sebenarnya lebih kayak karena melenceng dari apa yang saya pelajarin di kampus ya, secara keilmuan. Cuman pada prakteknya itu kita belajar banyak banget karena kan IO kan sering berkumpul dengan banyak orang, bersinggungan dengan banyak orang, klien, terus dengan teman-teman volunteer, karyawan kita gitu kan. Itu jadi lebih bisa tahu celahnya gitu untuk memperlakukan orang gimana, memperlakukan sesama manusia gimana, dan yang paling penting adalah marketing secara psikologis. Gimana tuh? Demi keberlangsungan bisnis, Mbak. Jadi biasanya kita menawarkan ke klien itu konsep, karena kita kan IO ya, itu kita melihat dulu nih jamnya, kita presentasi jam berapa ya. Nah, itu biasanya kan kalau pagi nih ilmu yang didapat psikologis ya. Iya, jadi secara psikologis kan kalau di jam awal tuh pagi tuh biasanya kan baru aktivitas, baru kita semangat-semangatnya gitu kan. Nah, tapi kalau udah dapet jadwal presentasi atau jadwal pitching kita tuh di sore setelah atau setelah makan siang, itu udah kayak aduh, kita yang harus fresh nih, karena kan secara psikologis udah capek, atensinya udah capek gitu kan, udah seharian kerja, habis makan siang, itu kan kalau orang Jawa tuh kayak wayai kele-kele gitu kan. Nah, itu kita pitching tuh harus semenarik mungkin gitu. Makanya kita karena kita teman-teman juga tahu gitu teori itu, jadi kadang kita itu ngajuin jadwal pitching ke klien pagi. Ke pagi jam 9, jam 10 gitu. Jadi klien tuh fresh juga nerima informasinya. Betul. Jadi atmosfer bekerja yang diciptakan di Vygotsky ini bumi ya, kekeluargaan ya, karena kita sudah sama temen kerja tuh nganggep ngomongke gitu, seperti itu ya Mbak ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu yang dirasakan teman-teman di kantor. Dan itu mungkin salah satu tujuan saya juga, kenapa setiap saya ketika saya mencari kantor, bangunan kantor itu saya pasti nyarinya rumah.
Enggak gitu. yang perkantoran gitu. Enggak yang perkantoran gitu kan. Jadi memang kita karena IO itu kan bekerja lintas ruang dan waktu ya. Apalagi kalau kita lagi running event, bahkan anak-anak sampai tidur di kantor juga gitu kan, atau tidur di venue. Nah, kita memang cari rumah itu karena kita pekerja kreatif gitu, jadi yang nggak kaku gitu, desainnya kita sendiri yang atur, terus banyak ruangan-ruangan yang kalau mereka gerah di kursinya bisa keluar, bisa apa, nah itu jadi lebih produktif sih. Memang kita carinya yang buat menciptakan suasana kerja itu senyaman mungkin sih. Sehumi mungkin. Betul sekali. Event-event sendiri yang sudah digelar oleh Vigot Sky yang membawa core tadi mental illness, apa aja Mbak yang sudah dilakukan? Sebenarnya kalau bicara core itu kita berarti flashback ke awal-awal Vigot Sky dulu ya. Jadi kami tuh sering banget awal-awal IO ini terbentuk itu adalah dari event-event psikologis yang kita kerjasama dengan beberapa pakar, dengan psikolog, dengan psikiater, atau dengan fasilitator-fasilitator lainnya. Kita sering bikin dengan writer terapis, kita art terapi, kemudian kita sering pernah juga bikin kelas make up, tapi kita bundling dengan kelas psikologi juga seperti penerimaan diri. Jadi kita nggak apa-apa untuk make up perempuan tuh nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan takut dianggap menor atau dianggap mental selama make up itu sesuai dengan segmen, dengan situasi gitu kan. Nah itu sebagai bentuk pujian ke diri kita sendiri gitu. Tadi yang apa free painting Mbak, coba ceritakan. Kalau untuk free painting itu kita lebih ke mengajak teman-teman itu sebagai activity. Jadi mereka beraktivitas sambil melukis, tapi di sana sambil curhat juga gitu. Makanya di setiap kelas-kelas dulu tuh, di setiap kelas-kelas kami tuh selalu bicara ada aturan bahwa apapun yang ada di acara ini, ya kan, curhatan, informasi atau apapun kita keep. Itu di setiap acara. Nah itu rules ya, itu rulesnya itu. gitu. Jadi biar yang di sana itu ke dokter untuk bebas cerita apapun gitu. Yang ke dokter untuk bebas cerita apapun, misalkan aku marah sama orang tuaku, aku marah sama A B C D E F G. Nah itu kita keep. Ya udah itu cuman ada di saat itu aja. Begitu keluar itu masalah nggak akan keluar ke mana-mana gitu. Yang mendengarkan ya udah cukup disimpan di situ aja. Berarti acaranya cocok buat orang-orang yang ember ya Mbak. Tapi biasanya kalau yang ember itu mereka ini loh belajar untuk gak ember gitu. Please deh, please. Ya biasanya gitu sih. Tapi terus terang karena itu core bisnisnya ya Mbak ya, karena itu core bisnisnya terus terang justru semakin kesini ya kan kita banyak mengerjakan project dari klien ya kan, memenuhi tuntutan klien itu sementara malah justru terlupakan gitu. Tapi tetap dalam ada 1 tahun ngadain event yang ya seperti itu. Akhirnya kita alihkan ke kami juga puji Tuhan di beberapa kesempatan itu kan memang ada margin kami alokasikan ke dana CSR untuk support ke event-event yang sifatnya itu seperti sosial, seperti yang ada kaitannya dengan mental illness. Nah itu kita support ke sana gitu loh. Jadi biar kita satu nggak kehilangan identitas dan kedua adalah kesenangan pribadi saya juga. Kepuasan pribadi. Iya betul. Karena bisa bantu orang yang punya masalah di situ. Iya betul sekali. Nah waktu Mbak Ica pertama bikin Vigot saya ngadain event-event itu, kebanyakan mereka umur berapa Mbak? Kalau umur sih macam-macam Mbak, tapi kebetulan karena sebenarnya awal-awal itu kan saya masih di usia 2016-2017 saya lupa, di usia 25-an mungkin ya, 25-24an mungkin ya. Ya di usia segitu kan berarti mungkin mahasiswa, terus yang bekerja. Bahkan pun sekarang ini pun saya juga masih sering datang ke acara-acara yang seperti itu walaupun saya sebagai peserta. Gitu masih sering datang ke acara seperti itu dan ternyata peminatnya adalah ibu rumah tangga gitu loh yang kesehariannya udah jaga anak terus nggak pernah dandan cantik gitu kan. Begitu ikut acara itu ketemu teman-teman baru, ada aktivitas dan bisa dandan cantik dan itu ternyata banyak banget yang mereka butuh fasilitas seperti itu gitu. Mbak Ica cerita punya background
akademik, kuliahnya di bidang ilmu psikologi ya. ya. Betul. Kenapa malah ribet-ribet jadi founder IO, bikin event, bikin acara gitu kan? Idealnya kalau orang kebanyakan berpikir pasti kan buka praktek ya. buka praktek, jadi psikiater seperti itu. Kenapa Mbak? Yang pertama karena harus sekolah lagi Mbak. Oke. Iya. Itu harus sekolah lagi yang pertama. Ya nggak masalah sih saya sekolah. Ya, yang kedua kebetulan saya adalah tipikal orang yang nggak bisa kerja itu terikat. Gitu, nggak bisa saya yang office hour itu memang nggak bisa gitu loh. Saya minat dengan psikologi, saya suka belajar, suka teori, iya, tetapi saya pengen ada kreativitasnya juga. Nah, dan saya juga pengen ketika kita berbicara tentang isu psikologi, isu mental itu nggak melulu sesuatu yang kaku gitu loh. Jadi saya pengen adanya Vigos kayak ini kita bisa mengemas isu-isu psikologi itu dengan sesuatu yang lebih light, lebih ringan, lebih kreatif gitu. Dan lagi mungkin secara minat saya itu memang di dunia kreatif sih, di industri kreatif. Karena saya lebih suka membuat konsep gitu, membuat sesuatu yang berbeda kayak gitu. Dan dari dulu saya memang pengen punya usaha sendiri, brand sendiri gitu. Kalau ngadain event-event kayak gitu, sesi untuk ke pesertanya supaya ngerilis mental illness-nya tuh kayak apa Mbak caranya? Kalau untuk biasanya ini ya, karena ini kan sebenarnya bukan sesi yang ditangani, beberapa sesi itu ada yang ditangani bukan ditangani dengan profesional ya, maksudnya dengan kecuali kalau kita menghadirkan fasilitator yang profesional seperti psikiater atau psikolog, itu pasti ada intervensi di sana ya, ada intervensi di sana. Tetapi kalau tidak ada, itu hanya sharing aja ya, layaknya kita ketemu sama teman-teman terus curhat. Tapi di situ ada activity-nya, apa menggambarkah atau menuliskah atau macam-macam. Karena di situ ternyata sudah cukup membantu teman-teman tuh untuk merilis stres gitu. Mbak, soal mental illness ya Mbak, itu kan termasuk tabu ya, orang untuk mengakui kalau aku lagi nggak baik-baik saja nih. Itu kan juga nggak banyak orang yang punya keberanian untuk itu, karena budaya kita masih nganggap itu tabu. Betul. Jenengan memandang itu gimana? Ya betul sih Mbak. Itu nggak bisa disalahkan juga dengan situasi yang kayak gini ya Mbak ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita melek pun di seluruh dunia menganggap mental illness itu adalah sesuatu yang masih wow gitu kan. Kita pergi ke psikiater kayak ngapain, kamu kan baik-baik aja gitu kan. Nah padahal di sisi lain itu kita punya masalah-masalah yang sebenarnya tuh nggak bisa kita selesaikan sendiri gitu loh. Tapi kan yang penting kita sadar dulu kalau itu bukan sesuatu yang patut untuk diteruskan gitu loh. Maksudnya kita sadar dulu kalau diri kita bermasalah, kita cari bantuan, kita profesional, datang ke psikolog, datang ke psikiater. Kalaupun mungkin langkahnya adalah kita curhat dulu ke teman. Kok nggak lega ya, kita kok masalahnya nggak bisa diurai ya. Nah kita datang ke psikolog, datang ke psikiater. Sekarang kan fasilitas kesehatan sudah banyak yang menyediakan gitu. Ke psikiater bisa dengan BPJS, ke psikolog juga banyak sekarang kan yang praktek-praktek juga gitu. Kalau soal ini, kan tadi jenengan bilang curhat ke temen gitu. Masalahnya di era ini kita hidup di zaman digital ya. Nyari teman curhat aja tuh sulit. Malah lucunya orang lebih nyaman curhat di sosmed. Iya. Itu kenapa Mbak? Kenapa nyari teman curhat aja sulit gitu loh? Yang jenengan temui di teman-teman ketika menemui orang-orang yang mental illness tadi seperti apa? Iya. Kalau menurut saya tuh kenapa banyak orang-orang curhat di sosmed gitu ya? Iya karena sebenarnya dia itu mungkin butuh dukungan. Iya loh kamu sedih, iya loh kamu kasihan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang nggak terpenuhi di dunia nyata toh, ya toh. Kan kadang-kadang kita kan, saya pun juga pernah gitu Mbak, saya budrek banyak kerjaan lah, apalah gitu kan, terus curhat ke teman tuh nggak ngobatin gitu loh. Tapi kayak rasanya tuh seluruh dunia tuh harus tahu kalau saya lagi capek. Seluruh dunia tuh harus tahu kalau saya lagi sedih gitu loh. Kadang-kadang kan kita
ngapain kayak di sosmed, kadang-kadang gitu kan. Nah mungkin karena sebenarnya ternyata itu kalau di breakdown lagi ketidakmampuan kita untuk membreakdown masalah kita sendiri. Dan kalau itu terjadi berulang-ulang berarti memang kita butuh profesional gitu loh. Memang kita butuh psikolog atau psikiater untuk membantu membreakdown masalah kita gitu. Nah, selama membuat event yang misinya ke mental illness tadi, masalah-masalah mereka tuh apa aja sih Mbak? Masalah-masalah yang dihadapi usia misalnya kayak milenial itu keresahannya tuh apa? Kalau sepengalaman saya pernah membuat event yang berkaitan dengan mental illness atau saya datang sebagai peserta, itu permasalahannya adalah pengalaman buruk di masa lalu kebanyakan, dari pola asuh, dari hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga, terus dengan fenomena generasi sandwich. Ya, itu kan yang itu ternyata cukup menekan mereka bikin stres gitu. Menanggung sesuatu kewajiban yang seharusnya bukan tanggung jawab dia seutuhnya, dan itu bikin dia stres dan itu biasanya kalau di kelompok diskusi ini, di kelompok diskusi kita itu kita selalu bercerita tuh, kamu ada masalah apa, kamu ada masalah apa, kamu ada masalah apa gitu. Terus dengan kita diskusi sedikit kan kayak mengeluarkan sampah itu secara sedikit gitu. Jadi cara terbaik memang ya salah satunya dengan curhat, menemukan orang yang tepat, menemukan circle yang tepat itu tadi. Ya, tapi sadar dulu. Oke, sadar dulu bahwa kita memang kita nggak baik-baik aja. Sadar kalau aku memang cemas. Sadar kalau memang aku merasa perasaannya nggak nyaman. Sadar kalau aku tuh sepertinya memang butuh bantuan. Nah itu yang penting sadar dulu baru kita ada tindakan. Lah kalau nggak sadar dimasukin, udah kamu curhat aja sama aku lah si orangnya. Lah aku nggak apa-apa kok, aku disuruh curhat ngapain? Gitu kan nggak bisa juga. Sementara kebanyakan yang ditemui banyak apa enggak sih yang sadar bahwa dirinya gimana sadar apa enggak? Banyak sih Mbak, banyak. Ya kalau dia nggak sadar dia pasti nggak akan gabung dengan komunitas kita, ya kan? Kalau dia sadar pasti dia gabung gitu kan, sesimpel itu. Nah kebetulan karena kalau di komunitas-komunitas itu memang atau di event-event yang kita fasilitasi itu memang beberapa orang-orang yang sadar gitu, makanya mereka gabung dan mencari solusi atau mencari teman sepenanggungan lah minimal gitu. Baru kita curhat tuh, biasanya dari teman-teman itu kamu ke psikiater ini deh, kamu ke psikolog ini deh, atau penangananku sama psikiater ini begini, penanganan sama psikolog ini begini. Nah mereka tuker informasi gitu lah, ya kan? Ya. Mbak Ica bilang punya komunitas yang sering curhat gitu. Itu biasanya dalam satu kali sesi pertemuan itu apa aja yang untuk para peserta dikasih apa aja? Kegiatannya apa? Kalau sebenarnya kalau dibilang saya yang punya komunitas kurang tepat ya Mbak. Karena bukan saya yang punya komunitas. Karena kan kami kan yang memfasilitasi event aja, memfasilitasi event aja. Cuman kami sering bertemu dengan beberapa komunitas. Nah, itu ada salah satu komunitas punya teman saya yang itu cukup menarik banget ya, namanya Kejar Kamu. Bisa dilihat di Instagram teman-teman. Itu Kejar Kamu ya. Kejar Kamu. Nah, itu kami itu selalu melempar topik nih. Misalkan di pertemuan, karena di situ sudah ada marketnya, sudah ada pasar, sudah ada anggotanya. Kita di pertemuan besok mau ngomongin apa nih? Misalkan aku mau ngomongin toxic parent misalkan kayak gitu. Oke, toxic parent yang kita bahas di sana. Kita ngomongin toxic parent itu menurut kamu apa? Ya udah open diskusi aja, di situ ada moderatornya dan have fun aja gitu. Nah, ternyata dari topik yang kita angkat itu bisa kemana-mana. Nah teman-teman pulang dari sana, pulang dari kegiatan itu bisa fresh gitu loh, bisa mengurai emosinya dikit gitu. Jadi macam-macam sih Mbak kalau untuk topiknya. Jadi memang literally itu komunitas yang semuanya memang orang awam di bidang psikologi, cuman mereka merasa punya masalah yang sama, ketidaknyamanan yang sama. Jadi bebas kamu bicara di sana tanpa ada judge di masing-masing anggotanya, tanpa ada intervensi yang kamu harus begini ya, let it flow aja gitu, feel free aja di situ gitu. Mbak Ica juga tipikal orang yang ini nggak jadi tempat sampah buat teman-teman juga nggak?
Kebetulan ya. Iya. Kebetulan iya sih, kebetulan dari jadi tempat sahabat maya bersyukur juga karena masih dipercaya ya, masih dipercaya. Berarti kan artinya Mbak Eca pendengar yang baik gitu loh. Mudah-mudahan. Kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan. Ya apa? Karena saya tuh nggak bisa mengabaikan orang-orang yang sedang ada masalah sih Mbak, karena ketika kita nggak ada temen yang mau dengerin tuh sakitnya minta ampun loh. Iya. Ya kan? Nggak enak banget. Nggak enak banget. Ketika kita merasa sakit, ya namanya sakit hati, sakit mental itu kan nggak kelihatan. Kita patah tulang kelihatan tuh tangannya digip gitu kan. Oh kasihan nggak bisa ambil makanan, tak ambilin ya makanan, itu jelas. Tapi kita sedang sakit hati, kita sedang depresi, kita sedang apapun yang berhubungan dengan mental itu nggak kelihatan, gitu kan. Sementara normanya kita harus tetap senyum, ya kan. Apalagi di industri seperti saya ini harus ketemu banyak orang, ya kan. Klien nggak akan mau tuh kita lagi murung lagi apapun kan nggak akan mau juga gitu kan. Kayak Mbak Hani kan dari audiens kan nggak akan tahu lagi ada masalah atau enggak, yang penting depan kamera senyum ya kan. Iya. Karena kan dunia ini palsu ya Mbak. Panggung sandiwara. Yang dilakukan karena di luar itu kan keras, kita dituntut untuk tampak bahagia. Nah sebagai individu sebaiknya tuh kayak apa gitu diri kita kalau merasa nggak nyaman? Kalau merasa nggak nyaman sih yang penting sadar ya Mbak kalau nggak nyaman. Yang penting tuh sadar dulu kalau kita tuh ngerasa nggak nyaman. Kalau saya sampai sekarang sih selalu menerapkan diri, membiasakan diri untuk mengakui dan menyadari ketika saya bangun tidur ada perasaan nggak nyaman, ya udah saya istirahat dulu gitu loh, nggak saya kejar apa nih yang nggak nyaman, saya breakdown dulu dikit-dikit gitu kan, apa yang bikin nggak nyaman ya aku aja kalau emang bad mood, emang nggak nyaman gitu kan. Nah kadang-kadang dan itu saya terapkan juga di teman-teman sekitar gitu kan, termasuk sama tim ya, sama tim juga, sama partner saya juga gitu kan. Saya kalau misalkan kurang nyaman gitu kan, saya bilang kadang kan yang namanya klien itu kan macam-macam ya Maya. Kadang-kadang saya nggak nyaman sama si klien A gitu, pekerjaan A, saya juga bilang saya terus kok aku lagi nggak nyaman banget ya ngadepin ini ya, aku tak istirahat dulu, aku menghandle pekerjaan lain, pekerjaan ini tolong kamu handle. Nah itu jadi lebih cepat, mungkin sehari 2 hari saya nggak handle dulu, nah baru sehari 2 hari saya healing gitu kan. Nah healing, cari coping stresnya, baru saya kembali lagi sudah optimal lagi, sudah prima lagi gitu kan. Jadi nggak ada yang dirugikan, harapannya kan begitu sih. Jadi sadar dulu lah pokoknya. Mental illness itu kan krusial ya Mbak, penting ya, banget. Cuma tidak disadari. Nah, pernah ketemu dengan orang-orang penyintas yang tampaknya baik-baik aja, tapi ternyata wah ternyata dia masalah terus kemudian mengakhiri hidup seperti itu. Mati dong Mbak? Iya, pernah menemukan ya kayak gitu. Meninggal ya maksudnya. Kalau berusaha bunuh diri, ada teman dekat saya ada yang kayak gitu. Ada yang sepertinya dia baik-baik saja, tapi 2 hari menghilang kemudian minum sampo. Itu ada seperti itu. Atau saya sendiri gitu kan. Atau saya sendiri. Mbak Ica juga. Nah, saya juga fun fact-nya gitu ya. Kenapa saya cukup aware dengan mental illness, karena sebenarnya saya sendiri juga pasien gitu kan, pasien. Apakah selamanya mau di IO atau mau mencoba bidang lain? Tapi kayaknya kalau saya lihat Mbak Ica ini tipenya orang yang bosenan. Nggak cuma cukup di satu bidang. Gimana Mbak? Sebenarnya kalau di IO itu pasti karena itu adalah bisnisnya ya, bisnis utamanya. IO Creative Agency itu tetap, cuman mungkin bisa merambah ke hal lain gitu. Pengen bikin bisnis yang nggak terlalu baik di lapangan sih. Karena kerja 2-3 tahun lagi mau ya udah jadi ibu rumah tangga aja gitu.